Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai aturan tata laksana dan persyaratan untuk ujian responsi praktikum farmakologi toksikologi eksperimental 2. Di mana ujian ini akan berlangsung pada tanggal 2 Desember 2021, hari Kamis. Dan di sini mahasiswa peserta ujian wajib melakukan presensi, yang dimana presensi ini akan dibuka pada pukul 12.30 hingga pukul 1. Kemudian peserta ujian atau mahasiswa wajib menuliskan fakta integritas yang dibuka pada pukul 12.30 hingga pukul 1. Kemudian yang diperlukan lagi adalah ujian ini akan dilaksanakan menggunakan ELO dan Zoom monitor, di mana ini akan saya terangkan pada slide selanjutnya. Kemudian ujian akan berlangsung selama kurang lebih 70 hingga 80 menit. Sehingga mahasiswa peserta ujian wajib untuk menyediakan device ya, maksudnya device ya. Menyediakan device yaitu berupa laptop. Laptop ini mahasiswa harus laptopnya ready selama ujian. Jadi full baterai, kemudian kalau tidak ya nanti chargernya disiapkan di dekat dengan laptop atau PC kalian. Nah, kemudian alasan baterai lowbat atau lowbat ya, low battery itu tidak diizinkan. Jadi ketika nanti kalau kalian sudah close, itu otomatis juga sudah close. Kemudian selain itu mahasiswa juga menyediakan HP. HP ini juga harus full baterai. Nah, kenapa harus menyediakan laptop dan HP? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan model ujiannya adalah secara acak. Jadi P1 hingga P5 nanti ujiannya secara acak. Kemudian aturan dan persyaratan berikutnya ini ya. Jadi peserta ujian wajib menuliskan fakta integritas yang akan dibuka atau dimulai pada pukul 12.30. Kemudian presensi di ELO pada pukul 12.30. Kemudian ujian ini bersifat closed source. Closed source. Jadi ya tidak boleh membuka buku, internet, Google ataupun yang lainnya ya. Googling ya huling atau segala macam itu tidak diperkenankan ya. Jadi harus close source apapun itu. Nah, kemudian ujian ini bersifat mandiri tidak berkelompok. Jadi diusahakan, maksudnya ya jangan diusahakan ya ini karena di fakta integritas juga sudah dituliskan bahwa tidak akan mencontek atau bertanya atau memberikan jawaban kepada temannya gitu ya. Kemudian ini soal dikerjakan melalui platform ELOK, jadi nanti soal akan ditampilkan melalui platform ELOK, dan dilakukan monitoring melalui Zoom. Jadi sebelum nanti ujian, setelah kalian menuliskan fakta integritas dan melakukan presensi di ELOK, kemudian kalian harus join ke Zoom, dan di Zoom ini nanti akan dibagi breakout room masing-masing ya, jadi masing-masing kelas nanti akan di breakout room. Nah, kemudian kalian wajib menyalakan video secara on. Kalau menyalakan video otomatis videonya adalah on. Nah, sehingga peserta ujian wajib join Zoom dan menyalakan kamera. Nah, syarat kamera ini adalah kamera dari HP ya. Jadi kenapa kalian memerlukan dari dua device, yaitu satu laptop atau PC dan yang kedua adalah HP. Nah, HP ini diposisikan ya, jadi dia sebagai kamera atau yang join di Zoom itu adalah ID kalian yang menggunakan HP ya. Jadi menyalakan kamera dengan posisi kamera dapat memperlihatkan peserta, jadi dapat memperlihatkan kalian. Selain itu laptop, jadi laptop ini adalah screen atau layar, kemudian dan keyboard. Jadi nanti di sana HP yang join dengan Zoom ini harus posisinya on dan memperlihatkan kalian keyboard atau PC kalian atau laptop, kemudian juga dengan screen-nya gitu ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk melihat apakah kalian melakukan cheating atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya ujian ini adalah bukan atas dasar nilai saja, tapi juga kejujuran. Kalau kalian
saja ujian sudah melakukan cheating, bagaimanakah dengan kehidupan kalian? Gitu ya. Jadi itu adalah berefek pada habit kalian. Jadi saya di sini meminta ya, jadi nanti untuk yang laptop atau PC, kalian gunakan untuk mengerjakan soal, yaitu soal tadi melalui platform Elok. Kemudian untuk yang HP itu adalah yang join kepada Zoom monitoring, gitu ya. Join kepada Zoom yang digunakan untuk monitoring kalian. Jadi posisi itu bisa posisi HP bisa di belakang atas yang akan memperlihatkan kalian, tangan kalian atau keyboard dan kemudian layar, atau dari samping. Dari samping ini bisa memperlihatkan kalian tangan kalian dengan keyboard ataupun dengan layar gitu ya. Jadi istilahnya mengusahakan kalau tangan kalian ketika di keyboard itu terlihat gitu ya, tujuan untuk kenapa memperlihatkan pada daerah keyboard ini. Dan pada laptop ini adalah maksudnya adalah screen-nya ya. Jadi screen-nya ini untuk memonitoring juga screen dari PC atau laptop kalian. Kemudian yang terakhir adalah ujian dimulai ketika semua sudah menyalakan Zoom video dengan posisi yang benar. Jadi nanti Mbak Mas asisten akan membantu untuk memonitoring sebelum ujian masuk. Jadi pukul 1 kalian join di Zoom, kemudian nanti akan dilakukan pengecekan ya. Pengecekan oleh Mbak Mas asisten di breakout room masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya posisi kalian tidak benar, nanti akan ditegur oleh Mbak Mas asisten. Namun kalau jadi nanti ujian akan dimulai ketika semua sudah ready semua. Jadi nanti Mbak Mas asisten akan melaporkan kepada saya misalnya breakout room 1 siap, breakout room 2 siap dan selanjutnya. Jika semuanya sudah siap, siap di sini dalam arti posisi HP atau posisi Zoom monitoring itu sudah benar ya. Nah itu nanti kalau misalnya sudah ready semuanya, baru saya membukakan soal. Jadi tidak akan saya bukakan soal atau ujian tidak akan dimulai kalau kalian belum menyalakan Zoom video dengan posisi yang benar. Jadi untuk kali ini mungkin kalau yang kemarin-kemarin saya meminta untuk menyalakan video dan kalian meminta excuse atau permisi tidak bisa menyalakan video karena kondisi HP, PC ataupun segala macam. Untuk ujian kali ini saya tidak mengeksuskan atau tidak mengizinkan tanpa menyalakan Zoom. Jadi Zoom harus dinyalakan dan kalian harus menggunakan 2 device tadi ya. Jadi satu menggunakan laptop untuk mengerjakan soal, yang kedua adalah HP untuk monitoring. Atau misal kalian memilih 2 device, dua-duanya laptop, silahkan. Yang pasti dua-duanya laptop atau dua-duanya HP. Silakan saja, tapi yang pasti harus jadi Zoom monitoring itu harus memperlihatkan kondisi kalian, tangan kalian, dan kemudian keyboard kalian dan layar kalian. Itu yang paling penting untuk Zoom monitoring. Untuk nanti device yang akan digunakan untuk mengakses Elok, silakan itu apapun, bisa dengan laptop ataupun bisa dengan HP. Yang pasti bisa terlihat di dalam Zoom monitoring. Mungkin itu penjelasan untuk aturan dan persyaratan ujian responsi kali ini. Saya minta kerjasama kalian karena ini juga soalnya mungkin saya akan siapkan tidak akan terlalu banyak untuk tidak menghabiskan kuota kalian. Jadi yang persyaratan di sini saya minta tolong siapkan HP, laptop, atau device yang akan kalian gunakan dalam keadaan full battery, ataupun jika tidak full battery, siapkan juga chargernya. Dan siapkan juga kalian harus memiliki jaringan internet yang stabil. Saya tidak juga menerima misalnya di sini hujan dan segala macam, saya tahu di Indonesia memang permasalahannya adalah soal jaringan. Oleh karena itu, tolong kalian siapkan semaksimal mungkin untuk ujian ini. Hanya durasinya sekitar 60 hingga 70 atau 80 menit. Itu tergantung dari kalian mengerjakan. Ya. Kemudian mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini adalah untuk pembagian ruang Zoom monitoringnya. Jadi nanti di breakout room 1 ada kelas A, golongan 1 dan 2. Kemudian breakout room 2, kelas A golongan 3 dan 4, dan kemudian breakout room 3 kelas B golongan 1 dan 2, kemudian breakout room 4 kelas B golongan 3 dan 4, dan breakout room 5
kelas C golongan 1 dan 2, dan breakout room 6 adalah kelas C golongan 3 dan 4. Jadi saya mohon sekali dengan mahasiswa peserta ujian responsi untuk mempersiapkan diri, tidak hanya secara perlengkapan gitu ya, tidak hanya juga secara knowledge, juga tolong siapkan kejujuran kalian. Saya hanya menginginkan kalian bisa bersikap jujur. Oke, kalau dalam ujian saja kalian tidak jujur, bagaimanakah dengan kehidupan kalian? Itu kalian yang bisa menjawab sendiri. Ya, mungkin itu pesan dari saya. Semoga sukses dalam melakukan ujian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.